Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Topik 6 ruang kolaborasi implementasi pembelajaran dalam UBD. Pada mata kuliah perancangan dan pengembangan kurikulum kelompok 1. Kami dari kelompok 1 beranggotakan Anggun Harum Melati, Aprilia Nurul Puji Lestari, Arina Khoirunisa, Arlia Melati Putri, dan juga saya Arvina Frida Karela. Pada kasus 1, ilustrasi 1, buku teks atau buku pegangan berfungsi sebagai salah satu sumber daya atau rujukan yang dikaji sebagai landasan desain pembelajaran dengan tujuan yang spesifik dan hasil pembelajaran. Pada ilustrasi 2, buku teks atau buku pegangan adalah silabus atau penuntun seluruh kegiatan pembelajaran, tidak ada tujuan eksplisit di luar buku teks yang digunakan. Pertanyaan 1 yaitu ilustrasi mana yang sering Anda gunakan, 1 atau 2, dan mengapa kelompok Anda memilih ilustrasi tersebut? Maka ilustrasi yang sering kelompok kami gunakan yaitu ilustrasi 1. Hal tersebut dikarenakan kelompok kami tidak hanya menggunakan buku sebagai satu-satunya rujukan dalam kegiatan pembelajaran. Kelompok kami menggunakan sumber belajar dari mana saja seperti internet, jurnal, dan sumber relevan lainnya yang berkaitan dengan materi pembelajaran. Untuk pertanyaan 2, ilustrasi mana yang menurut Anda cocok dan sesuai untuk peserta didik kekinian? Menurut kelompok kami, ilustrasi 1 itu cocok dan sesuai untuk peserta didik kekinian dikarenakan mereka bisa mencari sumber belajar dari mana saja. Terlebih pada abad 21, saat ini teknologi sudah sangat menjalar ke berbagai hal termasuk juga pendidikan. Sehingga ada banyak sekali media yang bisa peserta didik gunakan untuk menunjang proses pembelajarannya. Peserta didik dapat mencari tambahan informasi melalui majalah, TV, surat kabar, dan media sosial yang mungkin membuat informasi yang belum dibahas di ruang kelas dan disajikan lebih menarik. Baik, saya akan melanjutkan materi untuk kasus 2. Ilustrasi 1. Hasil belajar yang diinginkan membutuhkan penilaian unjuk kerja yang bersumber dari keilmuan sebagai konteks buku teks. Ilustrasi 2. Penilaian terdiri dari tes pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang ada pada buku pegangan dan mungkin terpisah lembar kerja peserta didik, namun masih terkait erat konten buku teks. Pertanyaan 1. Ilustrasi mana yang sering Anda gunakan, 1 atau 2? Dan mengapa kelompok Anda memilih ilustrasi tersebut? Jelaskan. Kami memilih ilustrasi 2 karena saat PPL 1 penilaian yang digunakan mencakup aspek pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang sesuai dengan buku panduan yang ada. Karena menurut kami untuk mengetahui hasil belajar tidak cukup jika hanya menilai unjuk kerja saja, sehingga jenis asesmen yang digunakan dapat bervariasi baik untuk mengukur pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Pertanyaan 2. Ilustrasi mana yang menurut Anda cocok dan sesuai untuk peserta didik kekinian? Jelaskan. Ilustrasi yang cocok dan sesuai untuk peserta didik kekinian adalah ilustrasi 2, karena penilaian dan asesmen terhadap hasil belajar peserta didik menggunakan asesmen formatif dan sumatif, serta menggunakan berbagai teknik, baca tulis, asesmen, proyek, dan kinerja. Selain itu, dengan memberikan asesmen yang bervariasi, dapat membangkitkan semangat peserta didik dalam mengerjakan tugas. Nah, pada kasus ketiga, bisa kita lihat ya, ada 2 gambaran ilustrasi. Ilustrasi yang pertama mengenai buku teks tidak digunakan berdasarkan urutan penomoran. Karena urutan membaca buku teks berdasarkan urutan tujuan pembelajaran yang diinginkan. Mengenai ilustrasi kedua, teks dibaca dan dimanfaatkan berdasarkan urutan penomorannya. Nah, dari 2 gambaran ilustrasi tadi, muncul pertanyaan, yaitu ilustrasi mana yang sering Anda lakukan, 1 atau 2, dan mengapa kelompok Anda memilih ilustrasi tersebut? Jelaskan. Jadi, berdasarkan diskusi kelompok kami memilih ilustrasi 1, karena dalam penggunaan buku teks hanya sebagai pedoman untuk belajar. Untuk kegiatan pembelajarannya, baik itu konten
Asesmen dirancang berdasarkan tujuan pembelajaran yang telah dirumuskan. Sesuai dengan desain kurikulum UBD yang menekankan pada tujuan pembelajaran yang harus dicapai, sehingga konten dan asesmen yang diberikan disesuaikan dengan tujuan pembelajaran, bukan berdasarkan buku teks. Berikutnya mengenai pertanyaan yang kedua, yaitu ilustrasi mana yang menurut Anda cocok dan sesuai untuk peserta didik kekinian? Jelaskan. Berdasarkan diskusi kelompok kami, ilustrasi yang cocok pada peserta didik kekinian adalah ilustrasi yang pertama. Karena mengikuti perkembangan zaman saat ini, buku teks bukan lagi sebagai satu-satunya sumber belajar yang utama. Karena pada saat ini, peserta didik sudah dapat memanfaatkan teknologi sebagai sumber belajar. Dalam memanfaatkan teknologi, guru tentunya harus menyebutkan tujuan pembelajaran berdasarkan urutan, agar proses perkembangan peserta didik terstruktur, mulai dari mengetahui, menganalisis, lalu menyajikan. Baik, selanjutnya pada kasus 4 dengan 2 ilustrasi seperti gambar di atas. Dari 2 ilustrasi sebelumnya, terdapat 2 pertanyaan. Nah, yang pertama itu, ilustrasi mana yang sering Anda lakukan, 1 atau 2, dan mengapa kelompok Anda memilih ilustrasi tersebut? Jelaskan. Nah, kelompok kami memilih ilustrasi 1, karena buku teks itu adalah salah satu sumber belajar dan rujukan di antara banyaknya sumber belajar. Buku teks tidak dijadikan sebagai pedoman utama, tetapi digunakan sebagai rangkuman ide pokok materi yang akan dikembangkan melalui sumber belajar lain, seperti video, internet, jurnal, dan artikel. Selain itu, buku teks sebagai landasan memecahkan masalah dan dukungan argumen penting. Nah, untuk pertanyaan yang kedua, ilustrasi mana yang menurut Anda cocok dan sesuai untuk peserta didik yang kekinian? Jelaskan. Menurut kelompok kami, ilustrasi yang cocok untuk peserta didik yang kekinian adalah ilustrasi yang pertama, karena buku teks menjadi salah satu sumber yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber belajar berkualitas yang dikombinasi dari buku teks dan juga internet. Pada era digital, guru dapat membuat bahan ajar yang menarik, variatif, dan interaktif dengan memanfaatkan teknologi terbaru. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.